Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Syafira Sidna Rizkina, Dina Mariani, dan Alif Fulan. Di sini kami akan mempresentasikan bab 7 materi tentang kertas kerja pemeriksaan. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian kertas kerja pemeriksaan. Dalam menjalankan pemeriksaannya, General Audit, KAP harus berpedoman kepada SPAP, khususnya standar auditing, standar pengendalian mutu, kode etik profesi akuntan Ikatan Akuntan Indonesia, dan kode etik profesi akuntan publik. Semua prosedur audit yang dilakukan dan temuan-temuan pemeriksaan harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, dari analisis yang dibuat oleh auditor, dan dari pihak ketiga. Yang selanjutnya, tujuan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan dokumentasi auditor atas prosedur-prosedur audit yang dilakukannya, tes-tes yang diadakan, informasi-informasi yang didapat, dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis, memorandum, surat-surat konfirmasi dan representation, ikhtisar dokumen-dokumen perusahaan, rincian-rincian pos laporan posisi keuangan, neraca dan laba rugi, serta komentar-komentar yang dibuat atau yang diperoleh si auditor, mempunyai beberapa tujuan. Tujuan tersebut antara lain yang pertama, mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesi akuntan publik. Yang ketiga, sebagai referensi dalam hal adanya pertanyaan dari pihak pajak, pihak bank, dan klien. Yang keempat, sebagai salah satu dasar penilaian asisten, sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan. Yang kelima, sebagai pegangan dalam audit berikutnya untuk persiapan audit tahun berikutnya, kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu current file dan permanent file. Kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan dalam 3 berkas. Yang pertama, berkas tahun berjalan atau current file, berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan. Misalnya, neraca saldo, berita acara kas opnam, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian biaya, rincian liabilitas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu berkas permanen atau permanent file, berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya akte pendirian buku, pedoman akuntansi, kontrak menyurat, atau koresponden file, berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, fax mail, email, dan lain-lain. Kriteria untuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Agar kertas kerja perusahaan mempunyai manfaat yang optimal, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Misalnya, cash count sheet dapat ditaksir dengan angka pada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan, sebab banyak kerugian antara lain, dapat membuang waktu dan dapat salah menyalin. Dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan adalah milik akuntan publik. Auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terikat pada batasan-batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. Yang kedua, walaupun sebagian kertas kerja akuntan publik dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kliennya, namun kertas kerja pemeriksaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian atau pengganti dari catatan akuntansi klien tersebut. Yang ketiga, bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan, baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan. Sebaiknya hanya
bagian yang diperlukan saja yang dipinjamkan atau diperlihatkan. Yang keempat, akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaannya dan menyimpan kertas kerja tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku atau minimal 5 tahun. Yang keenam, working balance sheet dan working profit and loss. Working balance sheet atau WBS dan working profit and loss atau WPL berisi angka-angka per box atau bersumber dari trial balance client audit adjustment, saldo per audit yang nantinya akan merupakan angka-angka dilaporkan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi yang sudah diaudit, serta saldo tahun lalu atau sumber dari audit report atau kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Setiap angka tercantum di WBS dan WPL akan didukung oleh angka-angka dalam top schedule. Untuk itu, antara WBS dan WPL dengan top schedule harus dilakukan cross index. WBS biasanya terbagi atas WBS atau pos-pos aset dan WBS atau pos-pos pasifa, sedangkan WPL berisi pos-pos laba rugi. Yang ketujuh, top schedule atau supporting schedule. Angka-angka top schedule akan didukung oleh angka-angka dalam supporting schedule. Untuk itu, antara top schedule dan supporting schedule harus dilakukan cross index. Top schedule akan memperlihatkan saldo per box atau bersumber dari trial balance client, audit adjustment, saldo per audit, serta saldo tahun lalu atau bersumber dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Dalam top schedule biasanya dicantumkan kesimpulan atas pos yang bersangkutan. Sifat perkiraan prosedur audit yang dilakukan beserta trik mark audit adjustment yang diusulkan auditor dan diterima kalian harus tercantum di supporting schedule. Di semua top schedule dan supporting schedule harus dicantumkan index working paper. Yang selanjutnya audit plan. Standar audit 300, perencanaan suatu audit laporan keuangan yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2013 untuk emiten dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Merupakan pedoman dalam menyusun perencanaan pemeriksaan. Menurut ISA 300, Planning and Audit of Financial Statement dalam HAYES, tujuan auditor adalah untuk merencanakan auditnya agar bisa dilakukan secara efektif. Auditor harus menetapkan strategi audit menyeluruh yang mengatur scope, timing, dan direction dari audit, dan mengarahkan pengembangan audit plan, perencanaan audit. Tujuan planning adalah untuk menentukan jumlah dan tipe bukti audit dan menelaah yang diperlukan untuk memberikan auditor keyakinan bahwa tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Auditor harus menyusun audit plan segera setelah engagement letter disetujui oleh klien. Isi dari audit plan mencakup 1. Hal-hal yang mengenai klien, 2. Hal-hal yang mempengaruhi klien, dan 3. Rencana kerja auditor. Selanjutnya yaitu audit program. Setelah audit plan disusun, tapi sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan atau dibuat secara tertulis. Audit program harus mencantumkan 1. Tujuan pemeriksaan, 2. Prosedur audit yang akan dijalankan, dan yang terakhir kesimpulan pemeriksaan. Kemudian audit prosedur dan audit teknik. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efektif dan efisien. Resiko audit dan materialitas. Menurut SA 320.1 dan 320.2, materialitas dalam konteks audit.
Kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas konsep materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Walaupun kerangka pelaporan keuangan mungkin membahas materialitas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda, kerangka tersebut secara umum menjelaskan bahwa yang pertama, kesalahan penyajian, termasuk penghilangan, dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Yang B, pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian atau kombinasi keduanya. Yang ketiga, pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup. Kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap pengguna laporan keuangan individual tertentu yang kebutuhannya beragam tidak dipertimbangkan. Penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi keuangan oleh pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini adalah masuk akal bagi auditor untuk mengasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan yang pertama memiliki suatu pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi serta akuntansi dan kemauan untuk mempelajari informasi yang ada dalam laporan keuangan dengan cermat. Yang B, memahami bahwa laporan keuangan disusun, disajikan, dan diupdate berdasarkan tingkat material tertentu. Yang C, mengakui adanya ketidakpastian bawaan dalam pengukuran suatu jumlah yang ditentukan berdasarkan penggunaan estimasi, pertimbangan, dan pertimbangan atas peristiwa masa depan. Yang D, membuat keputusan ekonomi yang masuk akal berdasarkan informasi dalam laporan keuangan. Dalam perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu basis untuk A, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko. Yang B, mengidentifikasikan dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Yang C, menentukan sifat, saat, dan perluasan prosedur audit kelanjutan. Menurut SA 320.5, 220.6, dan 320.7, materialitas dan risiko audit perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, khususnya pada saat 1. Mengidentifikasikan dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Yang kedua, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya. Yang ketiga, mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat mencakup yang pertama, unsur-unsur laporan keuangan. Yang kedua, apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan suatu entitas tertentu. Yang ketiga, sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, dan industri serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi. Yang keempat, struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Yang kelima, fluktuasi relatif tolak ukur tersebut. Cara yang digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan komponen tersebut dan kombinasinya melibatkan pertimbangan profesional auditor dan tergantung pada pendekatan audit yang dilakukannya. Yang pertama, risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun yang golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu arsesi tidak dapat
dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Yang ketiga, resiko deteksi. Resiko deteksi adalah resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu aksesi. Resiko bawaan dan resiko pengendalian berbeda dengan resiko deteksi. Kedua resiko yang disebut terdahulu ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan resiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Resiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan resiko bawaan dan resiko pengendalian. Semakin kecil resiko bawaan dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar resiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin kecil risiko deteksi yang dapat diterima. Komponen risiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif, seperti dalam bentuk persentase atau secara non-kuantitatif yang berkisaran misalnya dari Nah, itu tadi sampai sedikit dengan materi maksimum. dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.